Maestro FM House with the Sound, Maestro Channel kembali hadir masih bersama dengan Roy dan juga Devina. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi udah cerita panjang lebar proses kelahiran dari Devina juga Roy ini, satu anak yang sangat dinanti-nantikan. Tadi katanya cucu pertama, cicit pertama. Apa yang pertama tadi aku lupa? Anak pertama. Anak pertama ya lupa. Cicit ini anak kelewat lagi ya. Oke, dan yang segala penantian sudah dipersiapkan begitu luar biasa. Tapi di balik perjalanan panjang juga katanya ada pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa. Betul. Ya, bahkan ada mukjizat-mukjizat yang bisa kalian rasakan. Boleh dong sharing buat kita semua, apa aja sih mukjizat yang dialami oleh Roy dan juga Devina? Jadi dari dokter objinnya karena ada diabetes ini dia nggak mau ngambil resiko takutnya bayinya kenapa-napa, jadi dia minta begitu tepat 8 bulan itu udah harus sesar, udah nggak bisa lebih. Terus berat badannya kalau bisa berat badan bayinya nggak boleh lebih dari 2 kilo ya gitu. Alasannya apa gitu? Karena bayinya bisa jadi diabetes juga gitu kok. Kalau Iya, kalau ininya kalau lebih dari 8 bulan terus takutnya kalau bayinya ternyata pas dicek tuh berat badannya nurun, itu harus cepet-cepet dikeluarin, harus cepet-cepet sesar gitu. Okay. Berarti kan udah berpengaruh gitu si bayinya gitu, berpengaruh sama diabetesnya ini. Okay. Ya puji Tuhannya kita begitu tepat 8 bulan kita USG, itu kita udah deg-degan dan udah siapin semuanya gitu kayak seakan-akan mau langsung lahiran. Iya, gitu. takutnya begitu kita udah nggak bisa boleh pulang ke rumah gitu. Dan ini harus cepet-cepet disesar atau gimana. Iya, kita coba sebelum ke rumah sakit kita bergandengan tangan berdua gitu. Biar Tuhan aja yang menyertai kita gitu. Ternyata setelah di USG itu kita saat ini bisa sampai lewatin 8 bulan lebih dan berat badan bayinya sekarang pun udah bisa 3,1 gitu. Itu kami tahu bukan karena kuat gagahnya kami, tapi karena dari Tuhan yang menyertai kita gitu, menyertai anak kita. Dan aku mau coba tarik mundur ke proses pas 8 bulan itu tepat gitu ya. Kalau udah persiapin ke rumah sakit, pas dicek kata dokter apa? Kata dokter ini Semuanya baik. Dan ketakutan dokter yang tadi Devina sempat ceritakan itu sama sekali tidak terjadi. Dan yang bikin kita lebih luar biasanya lagi susah untuk menahan air mata itu adalah kabar baik itu kita tidak pernah nyangka gitu bahwa anak kami ini tuh bisa lahir, bahkan dokter menanyakan kepada Devina ini sebenarnya sekarang bisa normal loh lahirannya. Dan ini berat bayinya itu sekarang sudah normal loh gitu, seperti bayi sesuai dengan umurnya gitu. Dan saya itu percaya bahwa itu bukan hasil karya manusia menurut saya pribadi. Benar-benar Tuhan dilibatkan di sana dan Tuhan melakukan segala yang terbaik gitu ya. Betul. Segala ketakutan jadi hilang semua dan bisa dikatakan ini bisa berjalan dengan normal, tapi ada juga tadi ketakutan ya. Kenapa harus dilakukan sesar juga ya? Boleh ceritakan ke kita juga? Iya, jadi sebenarnya posisi bayinya sampai saat ini juga sudah ada di bawah ya, itu bisa untuk normal. Cuma karena dokternya nggak mau ngambil resiko dan kami juga takut ya, kita berikan aja yang terbaik gitu. Jadi dokternya minta begitu 38 minggu itu tepatnya 1 Mei itu langsung lakukan sesar aja gitu. Oke, ya. Kita tahu juga biaya sesar itu nggak murah juga, betul ya. Tadi Roy juga cerita 3 dokter, harus kontrol juga berminggu-minggu juga cukup banyak sekali gitu ya. Jadi kalau bisa katakan dari kita uang dari angka yang terhitung gitu ya, dari untuk proses lahiran ini begitu luar biasa banyak sekali, betul ya. Betul. Tapi Tuhan menyertai ya Roy. Kamu sebagai kepala keluarga apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan tuh balik lagi semakin dahsyat juga karya Tuhan tuh di dalam usaha saya gitu. Semakin banyak hal-hal yang tidak terduga, semakin banyak kebetulan saya bergerak di bidang kuliner. Jadi semakin banyak beberapa orang yang mereview usaha saya, bahkan TV pun mulai dari TV lokal maupun nasional pun mereka mereview usaha kuliner saya. Dan itu saya tidak pernah merencanakan atau memanggil mereka gitu sengaja untuk datang, tapi mereka sendiri yang ke tempat
saya gitu. Dan Roy percaya itu yang Tuhan yang panggil ya. Betul. Tuhan yang bantu semua, tambahkan terus berkatnya. Betul. Sampai hari ini semua dicukupkan. Iya. Amin. Luar biasa ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tapi kita akan berhenti dulu di segmen yang satu ini. Kita masih punya segmen yang terakhir, di sesi yang terakhir kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Ini dia sesi yang terakhir dan segmen yang terakhir juga. Aku masih pengen belajar banyak dari Saura dan Devina juga. Bagaimana mereka bisa kuat satu dengan yang lainnya. Tadi juga menyebut tentang tekanan sosial. Betul ya? Nah ini juga menarik yang mungkin pengen aku jabarkan. Karena tekanan sosial ini apa aja sih bentuk tekanan sosial? Mungkin banyak orang melakukan hal tekanan sosial itu tidak merasakan. Betul. Nah jadi supaya ini bisa dengar oleh Sobat Maestro juga dan mungkin bisa dihindari tekanan sosial seperti ini. Boleh dong menjelaskan buat kita apa aja tekanan sosial yang dirasakan? Yang dirasakan tuh kan ya yang tadi awalnya yang belum hamil-hamil gitu. Setelah kita hamil juga karena saya badannya tinggi terus dari awal emang udah gendut, jadi kan emang nggak begitu kelihatan signifikan kalau saya perutnya kelihatan lagi hamil. Di situ juga banyak dari keluarga, dari orang-orang terdekat, terus teman-teman dan sebagainya itu ngeliat, oh udah berapa bulan gitu, 3 bulan atau 4 bulan, kok nggak kelihatan ya gitu. Padahal Itu mengganggu. iya, bagi saya ya. Iya, kenapa? Dari sudut pandang Devina aja, kenapa itu mengganggu? Karena kan maksud saya tuh kan badan saya emang tinggi dan emang dari awal gendut ya gitu. Maksudnya bayi kan emang dari kecil gitu, maksudnya nggak langsung besar kan gitu kan. Iya. Kok nggak kelihatannya hamilnya gitu, padahal juga maksudnya sebenarnya kelihatan, maksudnya cuma karena saya belum terlalu pede untuk perubahan fisik saya yang dari pasti kan lebih gendut ya kok ya karena namanya hamil. Betul. Jadi kan bagi cewek kan dari pakaian pun mencoba untuk yang lebih longgar ya maksudnya biar nggak terlalu kelihatan, karena emang nggak terlalu kelihatan yang banget gitu kan. Jadi dari saya juga awalnya pakai bajunya yang nggak longgar biar itu, jadi orang-orang juga merangkapan yang nggak kelihatan gitu. Coba dari situ wah nyesek, maksudnya sakit juga ya, maksudnya dibilang nggak kelihatan ya perutnya ya, padahal udah gede gitu, maksudnya udah 5 bulan atau 4 bulan kayak gitu. Jadi celotehan untuk fisik ini yang orang anggap biasa aja, ngobrol-ngobrol santai, ini cukup menyakiti hati dari Saudara Devina ya. Kalau dari Roy sendiri nih, kalau ngomong tekanan, dari mana aja nih Roy? Sumber-sumber tekanan itu hadir? Ya, sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih saya tidak begitu merasakan adanya tekanan sosial kok. Cuman memang terarahnya itu ke Devina. Oke. Nah, Devina yang curhat ke saya sebagai istri gitu. Ya. Kadang dia bilang tadi ada orang yang bilang perutku kecil. Di satu sisi kita memang menyadari bahwa anak kita ini di berapa bulan ini tuh memang ada keterlambatan pertumbuhan. Oh iya. Ya. Jadi memang itu sedikit banyaknya berdampak. Nah, tapi di satu sisi tuh saya menjelaskan untuk ke Devina tuh kita harus punya prinsip begini. Jadi apapun yang omongan yang dari luar masuk ke kita yang pegang kunci pagarnya. Kita yang punya kunci gerbangnya. Kita yang bisa mengizinkan omongan itu masuk apa tidak gitu. Nah, dari situ kita mulai paham, kita mulai tahu caranya bagaimana mengolah tekanan sosial dari luar untuk ke rumah tangga kita gitu. Jadi kita semakin ketika ada kejadian lagi kayak gitu, dengan kita sudah tahu caranya seperti apa, kita cuman bertatap-tatapan, saling senyum. Oh ya udah, hal ini udah kita lewati sebelumnya Beb gitu. Jadi ini udah nggak jadi masalah lagi buat kita gitu. Oh ya, tipsnya adalah itu ya. Iya. Dan kita pegang sendiri, kuncinya dari Kunci kita. gerbangnya di kita. Kita izinkan nggak itu boleh masuk, Apa mempengaruhi keluarga kita atau tidak. Iya. Itu tipsnya ya. Tipsnya. Atau ada lagi nggak tips yang supaya ini katanya kan karena tekanan sosial yang begitu banyak, ini bahkan berpengaruh terhadap rumah tangga kalian berdua nih, betul ya? Sampai pernah ada kasus sampai ribut besar gara-gara masalah ini nggak? Lebih ke intern sih misalnya. Jadi ada mungkin dari orang tua saya yang ke Devina itu misalnya mungkin sebenarnya tanpa disengaja sih kok. Jadi lebih ke salah pahaman sebenarnya. Cuman untuk sebagai saya sebagai suaminya Devina dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya kurang
kurang etis sebenarnya, karena saya harus mengutamakan istri saya gitu. Beda ketika saya misalnya masih single. Iya, iya. Dengan saya membela atau menjelaskan yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh orang tua saya itu masih bisa. Tapi sekarang beda porsinya. Jadi memang setelah saya married ya Devina prioritas saya. Wow, itu ya. Tanpa menyalahkan pihak lain, tapi lebih ke diskusi sama Devina. Gitu. Sebenarnya yang terjadi seperti ini. Coba kita renungkan bareng-bareng gitu. Oke, karena berarti kalau tadi Roy sempat singgung dari ada pernah masalah dengan orang tua, kesalahpahaman gitu ya. Itu mungkin sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, betul ya. Dan Roy sebagai suami sepertinya ada di tengah-tengah nih. Bela orang tua atau bela istri gitu ya. Tapi hari ini Roy mau sharing kalau yang menjadi utama harusnya adalah istri gitu ya. Harus bisa mengkomunikasikan juga kepada orang tua, kepada orang lain, tetap fokus utamanya adalah istri tercinta. Betul. Wow, itu dia ya. Jadi tekanan-tekanan itu sudah tidak masalah lagi ya. Gimana nih? Apa yang mau disampaikan untuk para pasangan juga? Yang pastinya tekanan sosial nggak cuma Roy dan Devin yang ngalamin kan? Di luar sana banyak yang mengalami tekanan sosial. Apa yang mau kamu sampaikan untuk seluruh sobat Maestro yang mendengarkan? Ya, mungkin kalau dari saya tuh yang tadi seperti yang awal. Jadi apapun tekanan sosial yang kalian hadapi itu kalian yang pegang kunci gerbangnya. Kalian yang bisa mengizinkan tekanan sosial atau omongan-omongan orang itu bisa masuk ke rumah tangga kalian apa tidak. Yang kedua, perkuatlah komunikasi antara suami dan istri. Juga ketiga tuh kalau misalnya ada permasalahan dengan mertua atau menantu itu, semisalnya saya ada permasalahan orang tua saya dengan Devina, yang harus maju itu saya sebagai anak dari orang tua saya. Jadi saya ke keluarga saya, kalau misalnya ada permasalahan dari keluarga Devina kepada saya, Devina yang maju untuk menjelaskan kepada keluarganya. Jadi jangan nyilang gitu kok. Kalau misalnya nyilang, saya menjelaskan ke keluarganya Devina atau Devina menjelaskan ke keluarga saya, itu lebih banyak untuk kesalahpahaman itu terjadi lah. Oke, jadi udah punya peranan masing-masing ya. Kalau ini bagian ini berarti aku harus maju, aku yang maju gitu ya. Betul. Wow, itu tips dari seorang Roy. Oh, Devina ada tambahan juga tipsnya? Kalau dari aku mungkin kalau ada masalah apapun yang berdua itu hadapin ya, kita kuncinya sih ada di kita gitu, kita yang berdua yang saling menguatkan, kita berdua yang saling mengingatkan satu sama lain, kita berdua yang satu sama lain kita yang jalanin, kita juga yang harus lihat gitu, ini yang harus kita masukin atau enggak gitu. Terus paling saling mendukung satu sama lain sih ininya. Betul, karena gitu. Bisa aja dalam kondisi yang sulit seperti itu saling menyalahkan terjadi, betul ya. Tapi kalau kita saling mendukung, ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, terakhir dari aku, anak sudah ketahuan ya, perempuan. Biasanya nama-nama udah ada nggak nih namanya? Atau boleh di spill kita belum? Boleh ya. Nah, apa nih namanya? Namanya tuh Cheryl Yovela Go. Wow, Cheryl Yovela Go. Punya makna dong pastinya ya. Apa nih maknanya? Biar Devina yang menjelaskan. Devina, berarti dapetnya dari Devina, dari mamanya? Iya, berdua. Apa coba namanya? Kalau Cheryl tuh anak yang bahagia ya kok. Oke. Yang penuh sukacita. Yang penuh sukacita, Yovelanya? Seorang anak perempuan yang diberkati Tuhan. Kalau Go itu marga dari suami. Wow, jadi anak ini didoakan akan selalu bahagia dan diberkati Tuhan. Oke. Dan anak yang begitu beruntung sekali punya papa mama yang luar biasa ya, kompak dan juga begitu mencintai dia. Kalau kita tanya cerita, banyak pengorbanan sudah dilakukan oleh kalian berdua, tapi itu adalah bukti cinta kasih kalian kepada anak kalian. Betul. Memang belum lahir, tapi kalau suatu hari dia sudah bisa buka channel YouTube dari Maestro Yo Channel dan bisa lihat obrolan kita ini, apa yang mau kamu ungkapkan untuk putri tercinta kalian? Dimulai dari Roy terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti suatu saat Yovela nonton, Papi mau nyampein mungkin dari sebelum Yovela diciptakan oleh Tuhan, kasih dari kita, kasih dari Papi dan Mami itu teramat besar. Dari setiap aspek yang berhubungan sama Yovela, Papi dan Mami selalu mengusahakan lebih yang terbaik
selalu yang terbaik untuk Yovela. Itu dari papi tercintanya ya. Mami? Apa ya? Kalau udah Yovela lihat maksudnya gitu. Ya inilah perjuangan papi mami gitu. Betapa Tuhan sayang sama Yovela sama kami gitu, perjuangan kami, terus penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan mukjizat-mukjizat Tuhan yang Tuhan kasih gitu buat Yovela gitu. Walaupun ya nanti bakal ada lagi gitu maksudnya permasalahan-permasalahan, tapi jangan pernah takut ya, ada Tuhan yang menyertai kami gitu. Wow, itu dia ya. Untuk Yovela khususnya, kamu udah sampaikan apa lagi? Apa ya semoga jadi anak yang sehat, anak yang pintar gitu, takut sama Tuhan kayak gitu, terus sayang sama papi maminya, biar lihat cerita ini juga bisa menjadi berkat buat orang lain, berarti Yovela juga bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Wow, itu dia ya. Kalau tadi dengan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya bisa dikatakan Yovela bisa jadi lahir dengan normal. Itu juga karena Yovela juga kuat ya, berkolaborasi dengan papi maminya juga kuat ya. Itu dia Sobat Maestro, tidak terasa ya cerita ini begitu menginspirasi kita semua dan waktu juga berjalan dengan sangat cepat. Tapi terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya Roy dan juga Devina mau mampir ke Maestro You Channel. Kita doakan minggu depan sudah berjalan dengan prosesnya sudah mulai ya. Jangan deg-degan, kita doakan lancar-lancar dan kita doakan yang terbaik pastinya ya. Untuk seluruh Sobat Maestro, terima kasih juga sudah mendengar obrolan kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Kalau Sobat Maestro ingin agar lebih banyak lagi yang terberkati lewat cerita dari Roy dan juga Devina, jangan ragu-ragu untuk sebarkan cerita kita. Ada di Spotify kita dan juga di YouTube kita, Maestro Youth Channel atas nama Roy dan juga Devina, bisa disebarkan dan dengarkan lagi 24 jam di kapanpun dan dimanapun. Kalau saat ini Kajol beserta dengan narasumber akan pamit ya. Dari Geraha KCP Rindu Bas Bandung ada Kajol beserta dengan narasumber kita di hari ini ada Kak Roy dan juga Kak Devina. Kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye.